Pemirsa, di mana dihantam badai dan gelombang tinggi, sebuah kapal tugboat yang sedang menarik tongkang bermuatan batu bara karam di perairan Pulau Baai, Bengkulu. Tim SAR dan petugas Basarnas langsung mengevakuasi 10 awak kapal tugboat Titan 33 dengan perahu karet. Proses evakuasi berlangsung lebih dari 1 jam di tengah gelombang tinggi. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi ke daratan dalam kondisi selamat. Menurut petugas Basarnas Bengkulu, kecepatan angin di perairan Pulau Baai dan sekitarnya saat kejadian mencapai 27 km per jam, disertai hujan deras sehingga cukup membahayakan. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten membuat perjalanan kapal feri terganggu. Sebuah video amatir merekam sebuah truk logistik terjungkal di dalam kapal. Salut. Inilah detik-detik truk logistik di dalam kapal KMP Salvino yang terguling di dermaga 1 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Gelombang yang tinggi membuat kapal mengalami kesulitan bersandar. Kapal yang oleng juga bahkan mempengaruhi muatan hingga truk tersebut terguling. Beruntung tak ada korban karena sopir sudah berada di luar kendaraan. Imbas cuaca ekstrim ini, ratusan kendaraan masih terpantau menumpuk di Pelabuhan Merak. Karena hal ini juga banyak calon pengguna jasa yang terlambat diangkut untuk menyeberang. Menurut salah seorang sopir, dirinya sudah sejak pukul 4 pagi hingga pukul 5 sore dan masih tertahan di Pelabuhan Merak, Banten. Dari jam berapa tadi? Bawa kue. Ya. Sudah dari kemarin tadi dari jam berapa? Dari jam 4 pagi sampai sore ini belum berangkat. Ini sore udah jam berapa ini? Jam 5 ya ada ya? Jam 5 ya. Belum berangkat juga? Warga berharap kondisi cuaca segera membaik agar perjalanan mudik menjelang puasa Ramadan tahun ini berjalan lancar. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga malam hari banjir akibat meluapnya air sungai di Kecamatan Bangsalsari, Jember belum surut. Bahkan banjir mengendangi puluhan rumah warga. Nggak bisa lewati, nggak bisa mulai macet. Video amatir ini memperlihatkan saat arus lalu lintas di Jalan Raya Kecamatan Bangsalsari, Jember belum normal akibat jalanan digenangi air banjir. Kendaraan yang melintas harus berjalan perlahan dan merayap. Bahkan beberapa pengendara roda 2 memilih tetap di tepi jalan dan tidak berani melanjutkan perjalanan. Sedang banjir di Desa Curah Lele, kendaraan tidak bisa masuk 70 cm. Luapan air banjir ternyata juga menggenangi rumah warga di Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Jember. Bahkan jalan desa tidak dapat dilewati karena terendam banjir. Ketinggian air di rumah warga berkisar 30 cm. Meski demikian, warga optimis air banjir cepat surut seperti halnya tahun lalu. Genangan air banjir perlahan-lahan akan berkurang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 kecamatan di pesisir selatan direndam banjir. Banjir bandang ini juga menyebabkan 10 warga hilang serta merusak jalan lintas Sumatera Barat menuju Bengkulu. Ala putih jembatan. Inilah jembatan Nagari atau Desa Kotorawang di Kecamatan Ampek, Jurai, pesisir selatan yang putus dihantam banjir bah. Terjangan banjir mengakibatkan kampung tersebut terisolasi. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Labuan, Kecamatan Pesisir, putus total. Sementara itu, jembatan Labuan di Jalan Nasional Sumbar Bengkulu yang berlokasi di Kabupaten Ranah Pesisir amblas, sehingga akses dari Sumbar ke Provinsi Bengkulu juga putus total. Jalan yang putus kemarin yang akses yang belum bisa dibuka itu adalah
Padang pesisir selatan, kemudian pesisir selatan Bengkulu. Ada beberapa ruas jalan yang longsor dan ada juga yang putus, terutama ada jembatan yang rusak juga. Pak, ada korban jiwa terkait bencana ini, Pak? Dari hasil laporan sekarang ada 10 yang hilang kemarin akibat longsor di Legayang, pesisir selatan ya. Tapi tadi pagi sudah ditemukan 1 orang dalam keadaan meninggal. Berarti 9 masih dalam pencarian? 9 masih dalam pencarian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah batu besar longsor dan menghancurkan rumah warga. Peristiwa itu terjadi akibat longsor di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Rumah ini masih sementara tetap bergerak dan rumah di dalamnya ada jenazah. Hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan bencana alam tanah longsor di Lembang Langda, Kecamatan Sopai. Tebing setinggi 50 meter longsor sehingga mengakibatkan material berupa batu raksasa menimpa satu rumah milik warga. Jasad yang berada di dalam rumah tersebut juga ikut tertimpa. Kondisi rumah porak-poranda diterjang longsor dengan material batu besar. Warga yang mengetahui peristiwa ini berjibaku mengevakuasi jasad yang berada di dalam rumah yang tertimpa batu dan membawanya ke rumah tongkonan milik warga. Hujan lagi deras, sangat deras sekali. Longsornya itu berkali-kali. Pertama itu batu agak kecil menyusul batu yang sangat besar dan langsung menimpa satu buah rumah. Yang mana rumah itu di dalamnya ada jenazah yang ini pemilik rumah. Material longsor yang menutup badan jalan memutus arus lalu lintas antar kecamatan dan Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja. Kendaraan roda 4 tidak dapat melintas dan harus memutar ke akses jalan lain. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Polisi masih memeriksa intensif ibu yang membunuh anak kandungnya di Bekasi, Jawa Barat. Sementara adik korban yang berusia 1,5 tahun dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Daerah karena ikut menyaksikan adegan kekerasan yang dilakukan ibunya terhadap sang kakak. Malang Nian, nasib A. Bocah laki-laki berusia 5 tahun ini, ia tewas secara mengenaskan di kamar rumahnya di sebuah perumahan elit di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi. Tragis, tubuhnya penuh luka dan bersimbah darah usai dianiaya dengan senjata tajam oleh ibu kandungnya sendiri. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan menemukan 20 luka tusuk di tubuh korban. Polisi juga menangkap ibu korban berinisial SNF berusia 24 tahun. Saat diperiksa, pelaku kerap tertawa di hadapan penyidik. Menurut pelaku, ia tega membunuh darah dagingnya sendiri setelah mendengar bisikan gaib. Sedang berlangsung ya. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, kemudian berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah, kemudian melakukan tes urin terhadap terduga pelaku, hasilnya negatif. Kemudian sudah berkomunikasi dan bersurat juga kepada Asosiasi Psikologi Forensik. Komisi Perlindungan Anak Daerah beserta tim itu telah menitipkan seorang anak berusia 1 tahun 7 bulan ke Panti Asuhan Thoriqul Janah untuk dirawat karena ibunya masih dalam proses. Polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Sementara itu 5 orang saksi sudah dimintai keterangan. Adapun adik korban yang masih berusia 1,5 tahun kini dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Daerah karena menyaksikan adegan kekerasan yang dilakukan ibunya terhadap sang kakak. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat,
Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kebakaran di ruang server Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur, pelayanan dan perawatan di rumah sakit telah kembali normal. Sejumlah pasien yang sempat dievakuasi pun kini sudah kembali ke tempat perawatan. Evakuasi pasien saat terjadi kebakaran di lantai 4. Video amatir ini merekam detik-detik evakuasi pasien saat sebuah ruang server Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Belasan pasien bahkan panik dan harus dievakuasi ke halaman rumah sakit guna menghindari hal yang tak diinginkan. Diketahui titik api berasal dari lantai 4 rumah sakit. Kebakaran juga sempat melumpuhkan kegiatan operasional rumah sakit. Namun, pelayanan rumah sakit saat ini telah kembali normal. Kebakaran sempat membuat 10 orang pasien yang tengah berada di ruang perawatan intensif harus menggunakan alat khusus dan terpaksa dievakuasi ke rumah sakit lain. Pasien yang memerlukan peralatan khusus kita rujuk ke rumah sakit grup, yaitu ke rumah sakit Sentra Medika Cisalak dan rumah sakit Sentra Medika Cibinong, dan ada juga beberapa pasien ke rumah sakit lain. Hingga kini pihak rumah sakit masih menunggu hasil investigasi dari pihak kepolisian guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 berunjuk rasa di depan gedung Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, menuntut pemberhentian proses hukum terhadap Ketua Dewan Pembina Yayasan terkait kasus dugaan pemberian keterangan palsu. Para mahasiswa menuntut penghentian proses hukum terhadap Ketua Dewan Pembina Yayasan 17 Agustus 1945 yang dilaporkan seseorang berinisial TW ke Polda Metro Jaya. Ketua Dewan Pembina Yayasan yang diketahui bernama Rudiono Darsono ini dilaporkan atas kasus dugaan pemberian keterangan palsu yang dianggap sebagai upaya kriminalisasi. Aksi berjalan damai, namun massa mengancam akan membawa seluruh sivitas akademika jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kenapa dia masih konsen dalam memperjuangkan perguruan tinggi, khususnya Universitas 17 Agustus? Kalau tidak ada dia, kampus bubar, program-programnya udah... Kita ke informasi selanjutnya, ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam aksinya, pemirsa, massa menolak pemilu curang, menuntut penurunan harga sembako, pemakzulan Presiden Jokowi hingga mendukung hak angket DPR. Bapak Ibu, rakyat pejuang semua masih semangat, masih tetap Massa melakukan aksi bakar ban hingga orasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Sebanyak 3 mobil komando hadir membawa massa dengan atribut merah putih hingga spanduk menuntut pemecatan beberapa nama pejabat pemerintah. Tuntutan yang disuarakan massa mulai dari menolak pemilu curang, penurunan harga sembako termasuk harga beras yang melonjak tinggi, pemakzulan Presiden Jokowi dan meminta para elit politik untuk mendukung hak angket DPR. Menurut massa, hak angket menjadi cara untuk membuktikan adanya kecurangan terhadap proses pesta demokrasi 2024. Sebagai warga negara, walaupun saya anggota Timnas, bicara Dewan Pakar, tetapi kapasitas saya hadir di sini sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia yang konsen dan prihatin dengan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dalam pemilu kita, terutama Pilpres. Hak angket juga sebelumnya sudah diusulkan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan didukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya menyuarakan hak angket karena memiliki kepentingan yang sama mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024. Pemirsa, aksi saling dorong antara massa pengunjuk rasa dan aparat keamanan tak terhindarkan di tengah berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam unjuk rasa ini, massa meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi menindaklanjuti dugaan indikasi kecurangan di 2 kecamatan.
Sambil berteriak revolusi, massa dari Aliansi Rakyat menggugat berunjuk rasa di depan Hotel Harper, tempat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi di Cikarang Selatan, Jawa Barat, Jumat sore. Mereka mendesak Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi bersikap profesional atas dugaan indikasi kecurangan di Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung, yakni dugaan kecurangan penggelembungan suara partai yang berubah dan turun ke salah satu caleg. Bentuk daripada indikasi kecurangan ini ada perubahan suara partai yang turun itu diakui oleh kami untuk memenangkan ketua diakui sebagai caleg DPR RI. Itu yang kemudian menjadi bahan catatan kami, itu pula yang kemudian menjadi bahan penilaian kami bahwa lahirnya dia sebagai DPR RI saja mencoreng daripada integritas demokrasi, bagaimana dia bekerja untuk masyarakat secara benar. Untuk mencegah kericuan yang berlanjut, aparat keamanan melakukan mediasi dengan massa pengunjuk rasa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.